Saudara RSUD Dr. Sutomo di Surabaya, Jawa Timur menyiapkan ruangan khusus mengantisipasi membludaknya kasus gangguan ginjal akut pada balita dan anak. Hingga Kamis kemarin ada 15 kasus gangguan ginjal akut tercatat di Surabaya. Pihak RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Jawa Timur menyebut sudah menyiapkan ruang khusus hemodialisa bagi pasien anak yang mengalami gangguan ginjal akut. Sejumlah dokter spesialis juga disiapkan untuk penanganan kasus ini. Hingga Kamis 20 Oktober, RSUD Dr. Sutomo menangani 5 pasien anak dengan gangguan ginjal akut. 60 alat hemodialisa disiapkan untuk mengantisipasi peningkatan kasus berikut tingkat keparahan sakitnya. Sementara itu, Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang, Jawa Timur juga merawat sejumlah pasien anak gangguan ginjal akut sejak Agustus lalu. Menurut tim dokter RSSA Malang, mayoritas gejala yang dialami adalah demam, batuk, pilek, diare, dan muntah. Dari seluruh pasien yang dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar, 56% pasien sembuh, sedangkan 30% meninggal dunia. Mayoritas anak yang mengalami gangguan ginjal akut berusia 2 hingga 5 tahun. Tapi ada satu yang kita masih rawat, ya, sampai sejauh ini perawatan yang ada di kita mempunyai fasilitas, tenaga, kemudian sarana yang memadai untuk merawat kasus tersebut. Ikatan Dokter Anak Indonesia mengimbau agar patut diwaspadai apabila anak mengalami gejala dehidrasi dan tidak buang air kecil dalam kurun waktu 6 jam. Sebaiknya segera mendatangi IGD untuk pemeriksaan lebih lanjut. 13 yang meninggal, 10 di Surabaya, 3 di Malang. Ya, itu jadi mesti diwaspadai apapun sakitnya atau tidak sakit, tapi kalau urinnya jumlah kencingnya itu dalam 6 jam itu kok nggak kencing, nah itu mesti diwaspadai. Nah, yang meninggal itu rata-rata berarti di bawah 5 tahun ya, Dok ya? Di bawah 5 tahun balita ya, banyak 80% balita. Mengantisipasi bertambahnya kasus gangguan ginjal yang diduga berasal dari penggunaan obat, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merilis nama 5 obat sirup yang ditarik peredarannya karena dinilai memiliki kandungan cemaran etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DEG yang melebihi ambang batas aman. BPOM telah melakukan pengujian dan sampling terhadap jenis obat sirup yang diduga mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol. Hasilnya, BPOM menemukan adanya kandungan cemaran EG yang melebihi ambang batas aman pada 5 produk, yaitu Thermorex sirup obat demam, Flurin DMP obat batuk dan flu, Unibaby Cough sirup obat batuk dan flu, Unibaby Demam sirup obat batuk, dan Unibaby Demam Drops obat demam. Dari data Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, sebanyak 24 anak usia balita di Jawa Timur mengalami gangguan ginjal akut. 13 anak diantaranya meninggal dunia usai menjalani perawatan lebih dari 7 hari di rumah sakit. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini kasus gangguan ginjal akut pada balita dan juga anak di Jawa Timur. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Mahendra Triginanjar di Surabaya. Mahendra, sejauh ini apakah ada penambahan kasus gangguan ginjal akut pada anak di Jawa Timur, khususnya di Surabaya? Ya, dan pemirsa bahwa memang rilis dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI Jawa Timur sendiri merilis bahwa ada sekitar 24 anak di Jawa Timur yang terjangkit penyakit gagal ginjal akut, di mana dari 24 anak ini 13 diantaranya meninggal dunia, sementara 10 lainnya dinyatakan sembuh dan ini hanya tersisa 1 pasien yang masih dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Di Jawa Timur ada 2 rumah sakit yang menjadi rujukan untuk pasien ataupun anak yang terjangkit penyakit gagal ginjal akut ini, yaitu di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya dan juga di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Di Jawa Timur sendiri juga mengimbau ataupun meminta untuk orang tua mewaspadai terkait gejala-gejala dari gagal ginjal akut ini sendiri, di mana diantaranya anak yang sakit batuk, pilek, dan flu dan juga demam yang tidak kencing atau berbuang air kecil lebih dari 6 jam untuk segera dibawa ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, di mana untuk memastikan anak tersebut terjangkit gagal ginjal akut atau tidak. Ya, Allah. Dari pihak Kementerian Kesehatan dan juga IDAI juga sudah mengimbau untuk sementara peredaran obat-obatan sirup yang mengandung 3 zat kimia berbahaya ini tidak dijual terlebih dahulu. Bagaimana pengawasannya di Surabaya khususnya?
Ya, sesuai dengan surat edaran dari BPOM dan juga Kementerian Kesehatan bahwa memang untuk sementara waktu ini peredaran obat, khususnya obat batuk flu dan pilek untuk anak dalam bentuk sirup tidak diizinkan untuk diperjualbelikan. Untuk pengawasan di Kota Surabaya sendiri memang belum ada tidak ataupun pantauan ke lapangan dari petugas BPOM, namun banyak juga pemilik apotek ataupun farmasi di Surabaya yang menarik ataupun tidak lagi menjual obat-obat yang memang dilarang untuk beredar sementara waktu oleh Dinas Kesehatan dan BPOM. Ya, Bro. Anda melihat sejauh ini apakah pihak rumah sakit juga ikut melakukan sosialisasi terkait dengan adanya kasus gagal ginjal akut pada anak ini, atau mereka saja yang pasien yang datang untuk berobat baru diinformasikan bahwa ini terkena gagal ginjal akut? Rumah sakit maupun dari IDAIS Jawa Timur sendiri terus melakukan sosialisasi terkait bahaya dari ataupun juga gejala dari penyakit gagal ginjal akut ini ke masyarakat, khususnya di masyarakat Jawa Timur. Di mana untuk sementara waktu memang IDAI menghimbau kepada orang tua untuk tidak memberikan obat batuk, pilek, dan flu pada anaknya yang tengah sakit obat sirup, namun diganti dengan obat dalam bentuk puyer. Ya, demikian, Bro. Baik, terima kasih. Mahendra Triginanjar di Surabaya, Jawa Timur, jurnalis Kompas TV mengabarkan bahwa ada 24 anak yang mengalami gagal ginjal akut di sana dan 13 diantaranya meninggal dunia. Terima kasih, Mahendra.